Usai sumpah WNI, tim Guy Pence tak beranjak dari performa buruk. Harga pasaran Joel Veltman-Beck, veteran Brighton and Hove Albion yang kepincut bela timnas Indonesia. Apakah Patrick Kluivert panggil Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya untuk laga timnas Indonesia versus Australia serta Bahrain? Maes Hilgers bisa pecahkan rekor transfer FC Twente di musim panas 2025. Target jangka pendek Sandy Walsh di Yokohama F. Marinos. Meski kebobolan 3 gol di hadapan 2 asisten Patrick Kluivert, Nadeo Argawinata tetap pede dipanggil timnas. Usai sumpah WNI, tim Guy Pence tak beranjak dari performa buruk. Pemain kelahiran Belanda. Tim Guy Pence mengucap sumpah warga negara Indonesia, WNI, di kantor Kemenkumham London, Inggris pada Sabtu, 8 Februari 2025. Setelah proses tersebut, mereka perlu memindah data Federasi Lama, KNVB, menuju PSSI. Dengan demikian, ketiganya dapat segera memperkuat timnas Indonesia. Adapun untuk Ole Romeni diperuntukkan level senior, sementara tim Guy Pence serta Dion Marks dikhususkan pada level U23. Kini, sebelum memperkuat masing-masing kategori timnas, mereka dihadapkan pada agenda klub. Terbaru untuk tim Guy Pence hadir saat klubnya FC Emmen melawat ke Vitesse pada pekan ke-25. Eredivisie Belanda 2024/2005. Kendati demikian, tim cuma menghuni bangku cadangan dalam laga yang berakhir kekalahan FC Emmen skor 2-0. Memang kondisi tersebut bukanlah barang baru untuk tim Guy Pence. Pasalnya, pemain bek kiri juga memperoleh nasib serupa sejak akhir November 2024. Bahkan, cuma 1 caps aja yang ditampilkan oleh tim Guy Pence dalam 10 laga terakhir FC Emmen. Jika ditarik ke awal musim, catatan tim Guy Pence jauh lebih baik daripada saat ini, di mana pemain keturunan asal Semarang sempat rutin menjadi pemain pengganti dengan koleksi 11 caps dari 14 laga awal. Namun sayang pada perjalanan berikutnya, tim Guy Pence kerap tak dilirik oleh pelatih. Sementara pada level U20, performa tim Guy Pence juga tak jauh berbeda. Tim Guy Pence sendiri sempat tampil sebagai starter dalam 2 pertandingan kompetisi KNVB U21 musim gugur Januari 2025. Namun pada laga terakhir, tim Guy Pence justru menghilang dari skuad U21 FC Emmen 8 Februari 2025. Tentu dengan naik turunnya performa ini, tim Guy Pence perlu melakukan pembenahan pada pertandingan-pertandingan mendatang. Terlebih tim Guy Pence digadang sebagai tulang punggung timnas Indonesia untuk ajang SEA Games Desember 2025 mendatang. Harga pasaran Joel Veltman-Beck, veteran Brighton and Hove Albion yang kepincut bela timnas Indonesia. Harga pasaran Joel Veltman sebagai salah satu pemain Belanda di Liga Inggris menarik diketahui. Veltman yang sempat memperkuat timnas Belanda di Euro 2020 itu tengah viral karena mengaku kepincut membela timnas Indonesia. Ketika wawancara dengan media Belanda, Voetbal Primer Veltman menegaskan bahwa dirinya serius ingin mengeksplorasi kemungkinan bergabung dengan timnas Indonesia. Meskipun keinginannya untuk membela Indonesia cukup besar, Veltman tetap harus mematuhi regulasi FIFA terkait perubahan kewarganegaraan. Bek Brighton and Hove Albion Joel Veltman terang-terangan ingin bela timnas Indonesia, tapi terkendala aturan FIFA. Harga pasaran Joel Veltman diketahui lahir di Velsen, Belanda pada 15 Januari 1992. Saat ini, pemain jebolan tim akademi Ajax Amsterdam itu sudah 33 tahun. Hanya ada 2 klub profesional yang diperkuat Veltman hingga saat ini. Pertama, Veltman memperkuat Ajax sepanjang 2012 hingga 2020. Banyak prestasi hebat diraih Veltman bersama Ajax, termasuk 3 gelar Eredivisie. Veltman juga membawa Ajax menjadi runner-up Europa League pada 2017 dan 3 kali masuk tim terbaik Eredivisie pada 2014, 2015, dan 2016. Diboyong Brighton pada 2020, Veltman selalu menjadi andalan klub Premier League itu. Setiap musimnya, Veltman bermain lebih dari 30 kali untuk Brighton di semua kompetisi. Prestasi terbaik Veltman bersama Brighton terjadi pada musim 2022 sampai 2023 saat finish posisi 6 klasemen dan melangkah hingga ke semifinal Piala FA. Musim itu, Veltman bermain 35 kali untuk Brighton. Di tim nasional Veltman sudah 8 kali memperkuat timnas Belanda dan mencetak 2 gol. Pemain Brighton and Hove Albion Joel Veltman tertarik bela timnas Indonesia, namun terganjal aturan Veltman terakhir bermain untuk timnas Belanda saat melawan Ukraina pada Euro 2000.
13 Juni 2021. Veltman juga bermain di Piala Dunia 2024. Untuk saat ini, harga pasarannya mencapai 121,67 miliar rupiah. Jidabin dan Ferrari dielu-elukan anak SSB. Dua pemain timnas Indonesia Jidabin dan Muhammad Ferrari terlihat hadir dalam acara pembukaan Liga Top Skor di Asiop Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Minggu, 9 Februari 2025. Kedua pemain tersebut sengaja dihadirkan guna memotivasi para pesepak bola muda yang berkompetisi di Liga Top Skor. Terlebih Jidabin dan Ferrari merupakan pemain yang sebelumnya pernah mengikuti Liga Grassroots ini. Puji Tuhan, saya sudah juara 4 kali bersama Asiop di Liga Top Skor di usia 12, 4, 16, 18. Di sini banyak story dan pengalaman. Kesannya di sini, Liga Top Skor itu ada sistem bisa lawan yang lebih di atas. Jadi bisa meningkatkan mental juga, ujar Jidabin. Hal senada juga dikatakan Ferrari. Pemain belakang Persija Jakarta itu bahkan menyebut Liga Top Skor tak hanya soal latihan, tapi juga membentuk pertemanan dan kekeluargaan di dalamnya. Saya sangat bersyukur ya, karena dari Liga Top Skor, saya bisa banyak belajar karena tidak hanya berkompetisi, tapi secara berteman, berkeluarga, dan sangat-sangat bersyukur karena, sekali lagi, saya bisa berkembang dari Liga Top Skor. Liga ini sangat membantu buat karier saya, kata Ferrari. Usai mengikuti pembukaan, Jidabin dan Ferrari langsung diburu para peserta Liga Top Skor U10, 11, dan 12. Mereka bahkan setia menunggu pemain idolanya keluar dari ruangan. Saat Jidabin dan Ferrari keluar ruangan, mereka langsung meminta tanda tangan dan foto bersama. Melihat kondisi tersebut, Ferrari mengaku sangat senang. Terlebih dirinya juga pernah merasakan di posisi anak-anak yang saat ini tengah berjuang. Ya saya sangat senang ya, karena dulu awalnya saya kayak gitu juga, dan alhamdulillah bisa seperti ini. Ucap pemain berusia 21 tahun tersebut, kuncinya untuk bisa seperti saat ini. Yang selalu saya tekankan, yakni selalu dengar apa kata orang tua, dengarkan nasihat orang tua. Ya, alhamdulillah sampai sekarang dan latihan tentunya, pungkasnya. Maes Hilgers bisa pecahkan rekor transfer FC Twente di musim panas 2025. Maes Hilgers disebut bisa memecahkan rekor transfer FC Twente. Namun kans untuk terjadinya hal tersebut pada bursa transfer musim panas 2025 sedikit terancam. FC Twente baru saja melepas Anas Salah-Eddin ke AS Roma. The Tukers disebut tak tahan dengan godaan klub asal Italia tersebut. Maes Hilgers comeback di laga Go Ahead Eagles versus FC Twente LOFC Twente intip statistik Ciamik Maes Hilgers saat FC Twente imbangi 2-2. Go Ahead Eagles di Liga Belanda 2024 sampai 2025. Salah-Eddin dijual ke AS Roma dengan kesepakatan 8,5 juta euro setara 144 miliar rupiah, menjadikannya bek termahal yang dijual oleh FC Twente. Rekor ini masih bisa dipecahkan lagi, sebab Hilgers diketahui mempunyai nilai pasar yang tinggi berkat performa apiknya. Bek timnas Indonesia itu diperkirakan masih dihargai sekitar 9 juta euro, setara 152 miliar rupiah. Maes Hilgers juga dapat mengajukan tawaran untuk memecahkan rekor. Nilai pasar pemain Indonesia berusia 23 tahun itu saat ini diperkirakan mencapai 9 juta euro. Tulis laporan Twente Insight. Namun, menurut laporan media itu, peluang Hilgers memecahkan rekor terancam. Sebab berbeda dengan Salah-Eddin, kontraknya menyisakan 1 tahun lagi, tepatnya hingga Juni 2026. Itu artinya, nilai pasarnya bisa saja semakin menyusut jika Hilgers tak kunjung dapat perpanjangan kontrak. Apalagi, jika kontraknya habis tanpa kejelasan klub baru, ia bisa berpisah secara gratis tahun depan. Walau begitu, Twente Insight meyakini Hilgers masih menjadi target beberapa klub mengingat performa apiknya. Kemungkinan besar, tawaran akan datang pada bursa transfer musim panas mendatang. Mungkin akan ada yang tertarik pada Hilgers musim panas mendatang, kata Twente Insight. Bek berusia 23 tahun yang bergabung dengan Akademi Muda FC Twente pada 2011 sedang menjalani musim yang kuat dan telah menunjukkan sisi terbaiknya di beberapa pertandingan Eropa. Imbuh tulisan itu. Apakah Patrick Kluivert panggil Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya untuk laga timnas Indonesia versus Australia serta Bahrain?
Keduanya merupakan pemain langganan timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Khusus Ricky, debutnya terjadi di era pelatih asal Korea Selatan tersebut. Namun, keduanya belakangan sulit mendapat tempat di skuad inti timnas Indonesia. Sebab Egy dan Ricky kalah saing dengan pemain-pemain diaspora. Duet itu tidak patah arang. Egy dan Ricky sama-sama tampil bagus bersama Dewa United FC di Liga 1 2024-2025. Statistik keduanya cukup mentereng. Egy tampil 1 kali dari 22 laga di Liga 1 2024-2025. Ia menorehkan 9 gol dan 3 assist untuk Dewa United FC. Sedangkan Ricky turun dalam 18 pertandingan. Pemain asal Papua tersebut mencatatkan 2 gol dan 5 assist di Liga 1 2024-2025. Bisa dibilang, Egy dan Ricky merupakan pemain berlabel Timnas Indonesia yang cukup menonjol di kompetisi lokal. Statistik dan menit bermain itu sangat penting untuk dipertimbangkan Kluivert. Apalagi, pelatih asal Belanda itu sudah menyaksikan sendiri kiprah keduanya di Liga 1 2024-2025. Kluivert menonton langsung di tribun Stadion Pakansari, Bogor saat Dewa United menang 2-1 atas Persija Jakarta Sabtu, 8 Februari 2025 malam, WIB. Belum lagi Egy dan Ricky diundang PSSI untuk bertemu dengan sang pelatih pada Senin 13 Januari 2025. Mereka berbincang sembari makan malam di sebuah restoran di Jakarta. Patut dinanti apakah Kluivert bakal memanggil Egy dan Ricky atau tidak. Sebab syarat menit bermain serta statistik bagus dimiliki kedua pesepak bola tersebut. Daftar nilai skuad Piala Asia U20 2025, Timnas U20 Indonesia masuk 10 besar. Berikut daftar nilai skuad seluruh peserta Piala Asia U20 2025 Timnas U20 Indonesia masuk 10 besar skuad paling mahal. Sebagai informasi, Piala Asia U20 2025 digelar di China mulai 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Ajang ini diikuti sebanyak 12 negara yang dibagi menjadi 4 grup. Timnas U20 Indonesia sendiri sudah tiba di China sejak Minggu, 9 Februari 2025. Dalam hal ini, sebuah kabar baik diberikan oleh pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri. Indra Syafri menegaskan bahwa semua pemain dalam keadaan baik. Selain itu, para pemain juga tak terganggu masalah cuaca. Alhamdulillah, kami sudah sampai di Shenzhen dengan kondisi baik dan tidak ada kendala. Timnas U20 langsung melakoni recovery di hotel dan besok, Senin, akan latihan di perdana lapangan. Pemain cukup cepat beradaptasi dengan cuaca dan lingkungan baru, kata Indra Syafri. Sementara itu, Timnas U20 Indonesia ternyata masuk 10 besar dalam daftar skuad termahal di Piala Asia U20 2025. Dilansir bolasport.com dari Transfermarkt, skuad Timnas U20 Indonesia memiliki nilai skuad sebesar 16,69 miliar rupiah. Jumlah tersebut menempatkan Timnas U20 Indonesia ke posisi 8 di daftar skuad termahal Piala Asia U20 2025. Posisi puncak daftar ini ditempati oleh Timnas U20 Uzbekistan. Timnas U20 Uzbekistan memiliki nilai skuad sebesar 57,36 miliar rupiah. Di sisi lain, Korea Utara berada di urutan paling bawah. Hal tersebut disebabkan karena tak ada data terkait nilai skuad Timnas U20 Korea Utara. Meski kebobolan 3 gol di hadapan 2 asisten Patrick Kluivert, Nadeo Argawinata tetap pede dipanggil timnas. 2 asisten pelatih timnas Indonesia datang menyaksikan aksi terbaru Nadeo. Alex Pastor dan Denny Lanzaat hadir di Stadion Gelora Kiraha, Ternate saat Nadeo dan Borneo FC menghadapi tuan rumah Malut United dalam lanjutan Liga 1, Senin, 10 Februari 2025. 2 klub yang berlaga memang memiliki banyak pemain yang biasa dipanggil ke timnas Indonesia. Nadeo ditaklukkan oleh penalti Adriano Castanheira di menit ke-38, tendangan jarak jauh pemain yang sama pada menit ke-55, dan penalti lagi dari Junior Brandao di menit ke-90. Kendati gawangnya kejebolan 3 kali, Nadeo tidak merasa hal itu akan menjadi pertimbangan utama 2 asisten pelatih skuad Garuda yang menonton pertandingan. Kiper berusia 27 tahun itu tetap percaya diri menatap peluangnya
dipanggil ke skuad pertama, Timnas Indonesia besutan Kluivert. Sebelum ini, Nadeo masih cukup rutin menerima pemanggilan ke Timnas Indonesia. Nadeo terakhir berada dalam skuad besutan Shin Tae-yong ketika Indonesia mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 19 November lalu. Berjajar dengan Jepang, Kapten Timnas U20 Indonesia masuk daftar pemain yang patut diperhatikan di Piala Asia U20 versi FIFA. Belum lama ini FIFA memilih 6 pemain yang bakal beraksi di Piala Asia U20 2025. Ajang ini bakal berlangsung di China pada 12 Februari hingga 12 Februari 1 Maret 2025. Untuk itu, jelang menghadapi turnamen yang diikuti oleh 16 tim terbaik di benua Asia ini, FIFA menyoroti beberapa pemain. FIFA turut memperhatikan Piala Asia U20 2025 ini, karena turnamen tersebut merupakan bagian dari kualifikasi Piala Dunia U17 2025. Seperti diketahui, dari 16 tim yang menjadi peserta ini akan dipilih 4 tim terbaik. Untuk tim yang berhasil finish di posisi 4 besar, bakal langsung mendapatkan tiket ke Piala Dunia U20 2025 mendatang di Chile. FIFA menyoroti beberapa nama pemain dari Jepang, Uzbekistan, Yordania, Indonesia, hingga Australia. Menurut FIFA, sebelum Piala Asia U20 2025 ini berlangsung, sudah ada beberapa nama pemain dari benua Asia ini yang telah menarik perhatian. Beberapa nama ini bahkan sudah menjadi andalan di tim negara masing-masing, salah satunya Doni Tripamungkas. FIFA menjejerkan ada 6 pemain yang patut diperhatikan selama gelaran Piala Asia U2025 nanti. Nama yang perlu diperhatikan ada 6 orang, yakni Yotaro Nakajima, Jepang, Panagiotis Kikianis, Australia, Doni Tripamungkas, Indonesia, Yoon Do-young, Korea Selatan, Lazizbek Mirzaev, Uzbekistan, Ibrahim Sabra, Yordania. Target jangka pendek Sandy Walsh di Yokohama F. Marinos. Sebagai informasi, Sandy Walsh resmi bergabung dengan Yokohama F. Marinos pada 9 Februari lalu. Kabar ini sejatinya cukup mengejutkan. Pasalnya, tak banyak yang menduga bahwa Sandy Walsh rela melepas karirnya di Eropa untuk bermain di Asia. Perlu diketahui, Yokohama F. Marinos merupakan tim yang tampil di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Jepang, J1 Liga. Menariknya, Sandy Walsh rupanya justru bersemangat untuk memulai pengalaman barunya di Jepang. Pemain berusia 29 tahun itu juga mengaku bangga bisa menjadi bagian dari klub besar seperti Yokohama F. Marinos. Sangat bersemangat, J-League selalu menjadi kompetisi besar, dan saya sangat ingin bermain di Liga Jepang. Mendapatkan kesempatan ini dari klub baruku adalah Yokohama F. Marinos. Suatu kehormatan besar dan saya menghargainya. Saya tidak menerima begitu saja. Tapi saya akan bekerja sangat keras. Saya sangat senang, kata Sandy Walsh. Lebih lanjut, Sandy Walsh bicara terkait targetnya bersama Yokohama F. Marinos. Dalam hal ini, Sandy Walsh mengungkapkan target dalam jangka pendek. Pemain berposisi sebagai bek sayap kanan itu memiliki target untuk bisa segera beradaptasi. Sandy Walsh ingin mendapat menit bermain di Yokohama F. Marinos, jadi ambisinya adalah beradaptasi dengan cepat. Untuk mendapatkan waktu bermain dan saya ingin menunjukkan bisa bermain di J-League secepat mungkin, ucap Sandy Walsh. Sementara itu, jadwal J1 League musim 2025 sebentar lagi akan dimulai. J1 League 2025 rencananya mulai pada 14 Februari 2025. Yokohama F. Marinos sendiri baru akan menjalani laga pertama pada 15 Februari 2025. Nantinya, Yokohama F. Marinos harus meladeni Tokyo FC di kandang. Punya 3 modal bagus, jadi pemimpin, Jay Itzes jadi kapten di 2 laga beruntun di Liga Italia. Jay Itzes langsung mengemban jabatan kapten tim dalam 2 laga terakhir. Klub sendiri baru saja ditinggal kapten tim andalan mereka, Joel Pohjanpalo, pada bursa transfer Januari 2025. Sebenarnya, ada 2 kandidat terdepan yang menjadi kapten. Sepeninggal Pohjanpalo, ada nama Francesco Zampano yang naik jabatan sebagai kapten utama. Namun,
dirinya tidak menjadi starter dalam 2 laga terakhir yang membuat Jay Itzes ditunjuk sebagai kapten. Penampilan Jay Itzes sangat solid, meski belum menghasilkan kemenangan. Penampilan perdana sebagai kapten tim tersaji pada Giornata ke-23, Liga Italia 2020-4/2005 di markas Udinese. Jay Itzes gagal membawa Venezia menang pada laga tersebut. Tim berjuluk I Laguinari harus menyerah dengan skor 2-3. Jay Itzes kembali menjadi kapten pada pekan ke-24 saat menantang AS Roma di Stadion Pierluigi Penzo. Pada laga tersebut, Venezia kalah tipis dari tim ibu kota dengan skor 0-1. Jay Itzes disebut oleh sang pelatih punya 3 modal positif menjadi kapten tim. Ketiganya adalah kemampuan untuk dekat dengan rekan setim, bisa menguasai banyak bahasa, dan tahu bagaimana cara menangani semua situasi. Kapten dan wakilnya yang baru, kami harus membicarakannya, ucap Di Francesco, dikutip bolasport.com dari Tutto Mercato Web. Setelah perpisahan Pohjanpalo, kaptennya adalah Zampano. Selepas itu, kami memiliki pemimpin di lini pertahanan seperti Itzes. Dia telah menunjukkan kemampuan luar biasa untuk dekat dengan rekan setimnya, berbicara dalam berbagai bahasa, dan tahu bagaimana cara menangani semua situasi. Ini adalah evaluasi yang sedang kami lakukan dan saya akan membuat keputusan pasti pada waktu yang tepat. Hal itu adalah sesuatu yang lebih penting bagi para pemain daripada untuk kami, pelatih. Di Roma, kami memiliki seorang kapten sejati seperti Francesco Totti, yang merupakan seorang kapten hebat di atas lapangan. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda. Tambah Di Francesco yang pernah menjadi rekan seklub Totti di AS Roma pada 1997 sampai 2001. Venezia akan menjalani lanjutan pekan ke-25 di markas Genoa pada 18 Februari 2025. Nova Arianto wariskan tangan dingin Shin Tae-yong Timnas U17 Indonesia jalani latihan fisik menyakitkan. Mereka saat ini sedang menggelar pemusatan latihan di Yogyakarta sebelum turun di ajang tersebut. Menariknya, Garuda Nusantara saat ini fokus pada latihan fisik yang cukup berat. Semua pemain melaksanakan latihan cross country, core training, dan taktikal. Hal ini sama seperti Shin Tae-yong yang fokus pada latihan fisik saat memimpin timnya terutama timnas kelompok umur. Tentunya, latihan fisik yang diberikan memiliki tingkat kesulitan tersendiri untuk mengukur kesiapan pemain. Nova Arianto menjelaskan, dalam 10 hari ke depan, aspek fisik pemain akan jadi fokus. Tim pelatih akan memberikan pondasi yang baik sebelum mereka kembali pada taktikal. Latihan fisik yang berat bertujuan untuk menyamakan kondisi pemain, karena ini adalah hal yang paling krusial. Kita melakukan TC tahap kedua di Yogyakarta, dan fokus kita hanya meningkatkan dalam kondisi fisik pemain. Saya ingin menyamakan secara fisik dasar pemain, agar mereka lebih siap ke aspek taktikal. Dan itu fokus kami di 10 hari di Kaliurang, kata Nova Arianto, dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Timnas Indonesia. Mantan asisten pelatih Timnas Indonesia melanjutkan, saat ini sudah banyak kemajuan yang ditunjukkan oleh anak didiknya. Setelah diberikan materi latihan fisik keras, jumlah kadar oksigen yang bisa digunakan oleh tubuh atau VO2 max pemain semakin meningkat. Bahkan sudah mencapai 55. Dan ini akan terus ditingkatkan lagi. Sama seperti Shin, semua pemain harus bisa melewati batas maksimal demi terus berkembang termasuk VO2 max. Karena saya ingin melihat sejauh mana kondisi fisik pemain. Dan setelah hasil, saya cukup senang karena dari awal mempersiapkan ke Piala Asia kan kita punya target. Kita bisa lihat dari hasil VO2 max, saya lihat pemain cukup baik karena rata-rata mereka bisa di angka 55-60 dan wajib kita tingkatkan, ujarnya. Nova menambahkan saat fisik pemain bisa dibentuk dengan baik, maka pemain lebih mudah menerima taktikal dari pelatih. Selain itu, mereka akan lebih siap saat bertarung di lapangan hingga akhir laga tanpa kelelahan yang ekstrim. Tujuannya untuk meningkatkan fisik dasar pemain, karena saya ingin pemain memiliki kondisi fisik yang baik. Karena prinsip saya saat pemain memiliki fisik yang baik saat kita melakukan taktikal apapun, semuanya bisa berjalan dengan baik, ujarnya. Dari sisi pemain, Jason Yeo mengakui bahwa latihan fisik yang mereka terima cukup berat. Namun, semua pemain cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik agar lolos ke skuad final Piala Asia. Mereka lebih fokus pada kebugaran misalnya lari lintas alam. Di Jerman tempat saya tinggal jalannya tidak banyak menanjak jadi, sangat sulit bagi saya untuk berlari, ujarnya. Australia Apes jelang jumpa Timnas Indonesia.
wonderkid Bayern Munchen, dan kapten tim alami cedera. Kedua tim bakal bertarung di Sydney 20 Maret 2025 mendatang. Dikutip dari news.com.au, tim berjuluk Socceroos dilanda badai cedera sebelum jumpa timnas Indonesia. Nama pertama yang terancam absen adalah Nestori Irankunda. Nestori Irankunda sendiri merupakan wonderkid Bayern Munchen yang tengah dipinjamkan ke Grasshoppers. Harapan pemain 19 tahun tersebut untuk merumput lawan timnas Indonesia menipis. Irankunda digantikan pada menit ke-36 kala Grasshoppers imbang 1-1 atas Lugano di Liga Super Swiss pekan ini. Mantan pemain Adelaide United itu sebelumnya memberikan assist untuk satu-satunya gol timnya yang dicetak oleh Evans Maurin. Irankunda tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut soal kondisi cedera yang dialaminya. Nestori Irankunda bukan satu-satunya nama pemain yang mengalami cedera. Nama Jordan Boss juga memperpanjang daftar cedera Australia. Jordan Boss mengalami masalah di bagian hamstring saat Westerlo menang 4-2 atas Standard Liège. Di tempat yang lain, kapten tim Matthew Ryan juga mengalami cedera bersama klub baru. Matthew Ryan mengalami cedera panggul saat membela Lens di Liga Prancis pekan ini. Pelatih Australia, Tony Popovich, kini berharap pada saingan utama Matthew Ryan di pos penjaga gawang, Joe Gauci. Joe Gauci kini bermain untuk Barnsley di kasta ketiga Liga Inggris. Meski begitu, Australia juga memiliki kabar baik sejauh ini. Aidan O'Neill sudah dikonfirmasi pulih dari cedera pekan ini. Aidan O'Neill sudah bisa bermain saat Standard Liège tampil lawan Westerlo pekan ini di Liga Belgia. Lini depan Australia juga sedikit mengkhawatirkan jelang lawan timnas Indonesia. Kusini Yengi yang jadi andalan di lini depan belum menemukan ketajamannya di Portsmouth. Kusini Yengi belum mencetak dalam penampilannya musim ini. Tentu, ini jadi kabar buruk sebelum perebutan tiket Piala Dunia 2026.